mimpi yang memang benar-benar passionate kalian gitu. Terus selanjutnya di situ juga ada tenaga. Iya, tenaga. Apa yang dikorbankan dari tenaga ya gitu. Mmm, Pengorbanan itu bisa berupa misalnya kalau teman-teman kalian dari sekolahan lain masih bisa santai-santai gitu. Di situ kalian giat deh, giat ngerjain tugas, giat ngerjain PR, giat ngerjain project dari sekolah. Ya nggak apa-apa, kalau teman-teman kalian yang lain bisa santai, nggak masalah. Tapi kalian tetap harus fokus kan tujuannya apa dulu nih. Ya paling enggak tujuan yang paling deket dulu. Apa tuh? Nilainya bagus untuk sampai lulus di SD. Kalau nilainya dari SD itu bagus, pasti nanti bisa lanjut ke SMP favorit. Nah, itu kan adalah mimpi yang jaraknya masih deket dulu dari teman-teman. Kalau mimpi nantinya mau jauh banget pengen diambil, ya bisa gitu. Tapi kita prioritaskan mimpi yang paling terdekat dulu. Itu tenaga. Jadi teman-teman pasti harus korbanin tenaga. Jangan yang kayak gini, ya kok tugasnya banyak banget sih? Ya kok PR-nya banyak banget sih? Pasti ada lah. Kak Dibi juga pernah jadi siswa ya. Pasti teman-teman juga pasti ngomongnya kayak gitu, "Ma, tugasnya banyak, Ma. Ini PSBB kok tugasnya makin banyak," gitu. Ya teman-teman kalian yang dari sekolah lain mungkin nggak ada tugas apa-apa, tapi belum tentu kan dengan tidak ada tugas mereka bisa meraih mimpi. Nah, itu. Selanjutnya ada pikiran. Nah, pikiran ini sebenarnya hampir-hampir sama ya, tapi yang berhubungan sama otak misalkan. Jadi, janganlah untuk teman-teman sekarang ini adalah pesan mainstream sebenarnya. Pesan mainstream itu pesan yang sering disampaikan oleh guru ataupun pesan yang disampaikan oleh orang tua gitu ya. Jangan nyontek gitu. Kenapa? Karena kalau teman-teman nyontek atau menjadi bagian dari tugas teman yang lain, itu artinya teman-teman tidak membiarkan otak teman-teman itu untuk bisa berkembang dan berpikir kritis. Nah, kalau udah nggak bisa kayak gitu, ketika teman-teman nanti terjun ke industri pekerjaan atau teman-teman itu sudah masuk di dunia nyata nih, kayak misalkan udah punya bisnis sendiri, ternyata teman-teman itu misal Pak mau bikin pisang goreng, usaha pisang goreng nih misalnya. Kalau mulai dari hari ini tidak dilatih untuk mulai berpikir kritis atau melihat dunia sekitar, males buat berpikir, pasti teman-teman nggak akan punya usaha yang beda dari pisang goreng yang lain. Kira-kira biar usaha aku ini laku, jual pisang goreng doang, apa ya yang harusnya beda gitu? Pisang gorengku harus diapain ya? Itu kan nggak mungkin ya tiba-tiba uh, saat teman-teman punya usaha aja, enggak, tapi dilatihnya mulai dari hari ini, teman-teman berpikir kritis, teman-teman itu mencoba untuk meng-create sesuatu yang baru, kalau misalkan punya project dari SD atau dari guru-guru, harus dikerjakan yang sungguh-sungguh, anggaplah ini adalah tahapan awal ketika teman-teman mau punya usaha atau nanti teman-teman ketika mau meraih mimpi. Jadi memang harus dikorbankan, pikirannya harus dikuras benar-benar, tapi jangan lupa juga untuk istirahat, untuk tidur yang cukup biar nggak sakit. Terus selanjutnya adalah harta, uang. Iya, dikorbankan. Loh, ya iya dong, untuk memberikan sesuatu mutu yang baik untuk teman-teman, orang tua pasti mengorbankan itu. Berani nyekolahin teman-teman ke sekolahan-sekolahan yang mahal. Kenapa kok ada yang sampai kuliah ke luar negeri, buang-buang duit? Ya sebenarnya nggak buang-buang duit ya, kalau misalkan hasilnya itu nyata gitu. Ya karena apa? Karena pengen gitu anaknya nanti bisa meraih mimpi yang dia cita-citakan, yang dia impi-impikan. Jadinya itu harus berkorban di awal. Nah, teman-teman kalau misalkan memang mau meraih mimpi yang sudah teman-teman pikir sekarang ini, maksudnya yang sudah teman-teman, wah aku udah punya nih mimpiku nih. Kalau kata Kak Dibi tadi itu bisa berubah-ubah, kayaknya dari aku SD sampai aku nanti kuliah, mimpiku tetap sama. Nggak apa-apa. Nah, caranya ya teman-teman harus tetap fokus. Nah, di slide selanjutnya, di situ tuh ada yang tips sih dari Kak Dibi gitu ya sebenarnya. Ini tips yang mungkin teman-teman bisa lakukan nanti di rumah, teman-teman bisa lakukan ketika lagi santai gitu. Meditasi itu perlu loh teman-teman, diem aja ngelamun itu perlu loh untuk
apa untuk teman-teman bisa berpikir kira-kira cocok nggak ya aku kalau jadi kayak gini gitu. Karena biasanya dari sesuatu hal yang diem-diem aja, apalagi teman-teman banyak waktu kan sekarang di rumah, daripada ngelamun, daripada ngegame, teman-teman coba cari intisari dari diri kalian sendiri. Kira-kira aku besok tuh pengen jadi apa sih? Kira-kira yang cocok sama aku tuh apa sih? Aku sukanya ngeband nih, tapi gimana caranya ngeband itu menghasilkan uang gitu. Nah, dari situ tuh teman-teman harus pikirkan juga. Dari ngelamun-ngelamun aja. Nah, di sini ada tips cara mudah memulainya. Memulai untuk bisa meraih sedikit demi sedikit mimpi yang teman-teman mau capai. Yang pertama adalah tulis mimpimu itu di atas kertas. Nah, teman-teman itu kan punya banyak pengalaman nih sekarang. Ada banyak juga profesi-profesi baru di dunia ini yang mungkin pengen teman-teman coba. Nggak cuma sekedar dokter, nggak mungkin juga pilot, tapi sesuatu hal yang anti mainstream gitu. Apa sih kira-kira? Mungkin ada yang sudah terfikirkan mimpinya apa? Boleh di unmute deh. Boleh di unmute deh. Coba cerita. Kira-kira ada yang sudah kepikiran? Aku besok tuh Kak Dibi pengen mimpiku tuh pengen jadi ini gitu. Jangan ngebahagiain orang tua ya, itu udah mainstream banget sih kalau itu. Semua pasti pengen ngebahagiain orang tua, tapi dengan cara apa? Coba, ada yang mau cerita? Ngomong sedikit aja. Ada? Kira-kira pengen mimpinya itu pengen jadi apa gitu? Atau sudah ada yang terbesit kira-kira pengen jadi model? Karena aku cantik Kak Didi gitu. Karena aku tinggi, jadi aku pengen jadi model. Atau pengen jadi petinju, olahragawan. Ada yang pengen jadi konten kreator mungkin? Ada nggak? Ya, Kak? Ada nggak? Malu ya ngomongnya. Masih belum kepikiran Kak Dibi aku. Biasanya kalau Nggak SD apa-apa. cita-cita atau pengennya itu masih ini sih Kak, masih belum tahu. Masih bingung ya, masih bingung. Tapi iya. Masih suka berubah-ubah. Mungkin nanti SMP kali ya yang akan ketahuan kesukaannya di mana, terus pengennya jadi apa. Nah, teman-teman bisa nih, pertama tahapan awal adalah menulis mimpi dulu. Menulis mimpi untuk kira-kira dari sekian banyak pengalaman yang teman-teman suka, yang teman-teman sudah jalanin, kira-kira mau jadi apa sih? Nah, itu bisa tuh ditulis dulu di atas kertas. Kalaupun mimpinya ada 10, 20, nggak apa-apa, ditulis aja. Ditulis semuanya. Nah, kalau udah kita ke tahapan yang kedua, yaitu mengkurasi mimpi-mimpi yang tadi sudah kita tulis. Nah, tujuannya kenapa sih kok mimpi itu tuh ditulis? Yang pertama, biar kita tuh nggak lupa gitu sama tujuan kita. Pasti yang sudah teman-teman tulis itu adalah mimpi-mimpi yang kalian suka, mimpi-mimpi yang bisa jadi itu adalah tujuan akhir kalian nanti gitu. Kalau udah lulus kuliah, udah umurnya udah, wah ini aku udah mulai nih, udah mau misalkan jadi pengusaha. Ya walaupun lagi jalan kuliah juga bisa kok jadi pengusaha gitu. Kayak apa namanya, guru tamu kalian besok Kak Ardo itu juga gitu. Dia sambil kuliah kedokteran dia juga punya usaha. Nah, itu kan keren juga kan. Itu karena berawal dari mimpinya dia juga gitu. Nah, terus setelah itu selain untuk mengingat itu juga untuk memotivasi. Oh iya, kalau bisa ditulis yang gede tuh di kamar kan. Oh iya, aku tuh punya mimpi ini. Nah, buat mimpi ini aku tuh harus gimana ya? Jadi nggak ada tuh kata yang males-malesan lagi. Ah, itu kan mimpiku masih jauh. Ya enggak, colong startnya mulai dari hari ini kalau bisa. Terus yang kedua adalah pilih mimpi yang jadi prioritas atau mimpi yang paling kalian sukain. Kalau misalkan tadi kalian nulis ada 10 mimpi. Nah, nanti kalian pilih, diseleksi lagi jadi 3 mimpi. Jadi 5 mimpi dulu deh misalkan, jadi 5 mimpi. Dari 5 mimpi nanti dipilih lagi jadi 3 mimpi. Nah, jadi 3 mimpi inilah biasanya mulai terfokus nih mimpi-mimpinya. Mungkin Yosua, wah ini kebetulan di layar aku yang muncul Yosua ya. Mungkin Yosua atau Daniel, ini dari 10 mimpi
tersaring jadi 5 mimpi. Jadi 5 mimpi ternyata terpilih jadi 3 mimpi. Nah, 3 mimpinya itu misalkan jadi koki, jadi polisi, sama jadi pengusaha misalkan. Nah, pengusaha apa nanti dijabarkan lagi biar nggak rancu, biar nggak sama kayak dari pengusaha-pengusaha yang lainnya. Mungkin Daniel sama Yosua ini selisih. Aku juga pengen jadi pengusaha. Loh, aku juga pengen jadi pengusaha. Loh, ya nggak apa-apa, semakin banyak pengusaha di Indonesia semakin bagus dong ya. Makin banyak lapangan kerja yang diciptakan juga. Tapi bisa jadi mimpinya Yosua sama mimpinya Daniel untuk jadi pengusaha itu di bidang yang berbeda. Nah, itu kan bisa. Karena aku suka koki, Kak, sebenarnya. Makanya nanti aku pengen jadi pengusahanya itu restoran aja karena aku suka masak, terus aku pengen jadi pengusaha, jadi aku pengen jadi pengusaha restoran aja. Ya nggak apa-apa gitu. Itu sah-sah aja, pokoknya dikurasi lagi mimpi-mimpinya. Terus yang ketiga, percaya diri dong. Nah, kenapa kok kita harus percaya diri? Kadang dari kita tuh ada yang suka minder. Aduh, aku punya mimpi yang kayak gini. Diolok-olok nggak ya aku sama orang lain? Let's say kita coba, contohnya adalah Agnes Monica. Agnes Monica juga salah satu alumni dari Tarakanita Jakarta juga kalau nggak salah ya. Dia mungkin punya mimpi yang dulu dia ngomong, "Aku pengen jadi penyanyi go internasional." Mungkin sebagian dari penyanyi-penyanyi Indonesia yang lain, agak sedikit mengecilkan hatinya dengan, "Emang bisa Agnes Monica jadi penyanyi go internasional? Emang bisa? Emang, dia punya apa kok bisa sampai go internasional? Emang temennya siapa kok bisa sampai go internasional?" Akhirnya setelah dia mengorbankan banyak hal, waktu, tenaga, pikiran, sekarang dia bisa go internasional, sudah kolaborasi sama siapa aja tuh, Timbaland iya pernah, Chris Brown juga dia pernah, yaitu karena dari mimpi-mimpi yang dia pupuk sejak awal, mungkin sejak SMP, apalagi dia jadi penyanyi cilik dulu kan. Nah, itu dipupuk dari sedini mungkin. Jadi kalau teman-teman sekarang ini punya mimpi yang tinggi banget, jangan sampai teman-teman ngerasa minder deh, yang aduh nanti aku diolok-olok sama teman aku kalau mimpiku kayak gini. Enggak, jangan peduliin mereka, udah maju aja, life must go on gitu kan. Mimpi kalian itu adalah hak kalian untuk bisa mewujudkannya. Nah, terus yang selanjutnya adalah perlu evaluasi secara bertahap. Jadi secara bertahap, secara berkala. Kalau misalkan teman-teman sekarang udah berusaha, aku udah berusaha nih Kak, sekuat tenaga aku, mengorbankan pikiran dan juga tenaga untuk bisa dapat nilai yang bagus, lulus dari SD dan masuk ke SMP favorit. Tapi ternyata aku nggak bisa masuk ke SMP favorit. Terus kenapa Kak? Nah, itu perlu dievaluasi. Apa yang sekiranya yang ngebuat teman-teman itu nggak bisa masuk ke SMP favorit? Apakah masalah teknis, misalkan masalah zonasi kan kalau dari kementerian biasanya ada sistem zonasi gitu ya kalau kita pengen masuk negeri, atau karena memang kuotanya udah full, atau karena memang teman-teman waktu itu ketinggalan informasi. Nah, itu coba untuk dilihat lagi, kenapa kok aku nggak bisa masuk SMP favorit aku, apa nilai aku yang kurang. Nah, kalau nilai aku yang kurang berarti artinya aku telat menyadari kesalahan yang ada di dalam diri aku. Nggak apa-apa, dimaafin dirinya sendiri, nanti ketika di SMP, nggak ada berarti yang namanya kita santai-santai di awal, berarti kita harus, berusaha semaksimal mungkin ketika kita duduk di bangku SMP kelas 1 sampai kita lulus kelas 3. Baru nanti mimpinya siapa tahu nanti masuk ke SMA favorit bisa tercapai, kayak gitu. Jadi jangan dimarahin ya dirinya sendiri kalau misalkan ada satu mimpi yang nggak berhasil. Karena Thomas Alva Edison aja dari 1000 kali dia mencoba, 999 kali dia gagal dalam mencoba membuat penemuan. Jadi kita harus memaafkan diri sendiri dan mencoba untuk hal yang baru lagi. Terus lanjut, mmm, karena tadi Kak Debbie sempat nyinggung ya, kalau mimpi yang terlalu tinggi itu biasanya kita dibully. Terus kita harus gimana, Kak? Ya udah lupain aja, jangan dengerin orang-orang yang ngebully kalian. Kita langsung lari ke yang tahap berikutnya. Kita harus fokus sama mimpi kita. Sama mimpi yang kita tulis tadi itu loh, kita harus tetap fokus sama di situ. Mungkin waktu itu Kak Debbie pernah ya ngerasa kayak, kenapa teman-teman aku bisa langsung kuliah, kok aku enggak? Kenapa kok mimpi aku tuh nyeleneh gitu? Kenapa aku pengen kerja dulu baru aku bisa kuliah? Mmm,
Karena yang pertama, Kak Dibi pengen bersyukur dengan diri Kak Dibi sendiri. Artinya bahwa aku mampu nih bisa kuliahin sekolah aku sendiri. Aku mampu nih bisa biayain kuliah aku sendiri dengan duit aku loh, dengan jerih payah aku loh. Itu sih yang sebenarnya waktu itu mimpi Kak Dibi itu pengen coba buktikan sama orang-orang yang ngebully Kak Dibi. Waktu itu juga pernah tuh ada yang bilang kayak gini ke Kak Dibi waktu mau masuk ke SMP Santo Yosef. Loh, Dibi nggak minder ya sama teman-teman yang ada di Santo Yosef gitu. Kan semuanya pinter-pinter tuh di situ. Aku nggak bilang kalau aku bodoh, tapi kalau aku mau berusaha untuk bersaing sama teman-teman aku di SMP Santo Yosef, aku bilang sama diri aku sendiri kalau aku pasti bisa. Begitu juga sama teman-teman kan. Kalau misalkan ada yang mau kuliah ke luar negeri, terus ada yang coba untuk ngedownin kalian dengan bilang, "Ah, udah duitnya ngeluarin duit banyak sekolah di luar negeri, emang kamu bisa?" Nah, dengan omongan kayak gitu aja tuh sebenarnya udah bikin kita down kan. Itu nggak usah dipeduliin teman-teman, karena banyak banget orang-orang yang iri sama mimpi kita, sama usaha kita untuk mewujudin mimpi. Jadi, jalan terus, pantang mundur, jangan pernah menyerah, dan ke poin selanjutnya adalah kita harus sharing sama orang tua, karena itu penting. Nah, takutnya kenapa? Ya itu tadi, kalau kita dibully sama orang, kita jangan pendem sendiri, nanti jadi stres ya. Jadi mending cerita aja ke orang tua, "Aku dibully sama ini, Ma. Aku dibully sama ini, Pa, gara-gara mimpi aku." Pasti orang tua yang akan support kalian. Jangan pikirin support orang lain, tapi yang kita paling pikirin adalah support dari orang tua kita sendiri. Inner circle kita tuh yang penting support. Kalau misalkan inner circle kita udah support, kita yang harus semangat untuk mewujudin mimpi kita. Nah, yang terakhir kalau kita sudah minta izin orang tua, udah dapat dukungan dari orang tua, yang paling penting adalah berdoa. Karena kalau orang tua nggak bisa bantu kita, inner circle kita nggak bisa bantu kita, yang bisa bantu kita adalah Tuhan. Tuhan yang pasti akan mempermudah semuanya itu Tuhan. Kita mau ke sini, kalau kita minta bantuan sama Tuhan, pasti dilancarkan semua jalannya. Karena Tuhan pasti tahu mana yang kita inginkan, mana yang kita butuhkan, apalagi kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, pasti semuanya akan diperlancar. Kayak gitu. Karena memang pernah nih satu kejadian, Kak Dibi ngerasa, aduh aku udah nggak bisa nih, udah stuck banget nih, kayaknya aku harus nggak kuliah deh, demi orang tua aku gitu, demi ngebahagiain orang tua aku. Karena kalau aku nggak kuliah kan otomatis gaji aku tuh full ya, aku nggak perlu bayar kuliah kan. Tapi akhirnya, Tuhan kasih rezeki lain gitu, biar aku tetap bisa kuliah gitu, tetap bisa, ngewujudin mimpi aku gitu. Akhirnya Tuhan kasih rezeki yang lain. Nah itu dia kalau misalkan teman-teman sekarang ini mungkin lagi stuck, "Aduh aku udah kelas 5 nih," gitu, "bentar lagi mau ujian sekolah, ujian negara, gimana ya?" Gitu. Yang pertama harus tetap usaha. Ada banyak guru-guru hebat di Santo Yosef, teman-teman bisa minta tolong sama mereka, kalau nggak tahu tanya, jangan takut, jangan sungkan, karena anggaplah mereka tuh orang tua kalian selama di sekolah. Terus yang kedua, jangan lupa untuk, menjaga hubungan baik dengan orang tua, karena, pasti kalau teman-teman menjaga hubungan baik sama orang tua itu segalanya akan dipermudah. Jangan lupa juga untuk berdoa karena Tuhan yang bisa bantu kita dalam setiap langkah kita. Itu sih yang bisa Kak Dibi sampaikan di sharing session kali ini tentang jangan takut untuk bermimpi. Gitu. Oke, oke. Ada yang mungkin mau tanya? Iya. Terima kasih penjelasannya, udah cukup jelas banget sih tadi tentang bagaimana kita memulai, bagaimana kita tidak takut bermimpi. Mimpinya harus tinggi Iya. banget, tapi jangan cuma mimpi, kita harus bangun, kita harus usaha keras begitu Kak ya. Iya, Bahkan ada hal-hal betul, yang harus betul. dikorbankan ya. Ini ada adik-adik yang juga mau Betul. bertanya Boleh, boleh, langsung dari aja. kelas 5A ada Aldo. Aldo silakan dibuka, di unmute untuk mic-nya. Kemudian silakan sebutkan nama, kelas, dan pertanyaannya untuk Kak Dibi. Baiklah. Kak, di sekolah kan kakak selain sekolah kan juga punya radio nih. Nah kalau kakak Iya. misalnya dekat ujian gitu, belajarnya gimana kak? Oh, jadi bagi waktu antara kerja sama kuliah ya? Iya.
Oke. Kebetulan kalau di M Radio itu sebenarnya ini KDB itu mau masuk kuliah sejak jadi KDB masuk kuliah itu kan mulai dari 2017 ya. Nah, sebenarnya itu mau masuk kuliah itu dari 2016 sebenarnya gitu. Jadi jarak antara KDB dan teman-teman tuh nggak terlalu jauh gitu kan. Cuman ternyata yang punya radio ini itu tidak mengizinkan KDB masuk kuliah pada tahun 2016 karena kita akan pindah kantor waktu itu dan harus melakukan banyak penyesuaian. Akhirnya Kak Dibi iakan untuk masuk kuliah di tahun 2017. Setelah di tahun 2017, otomatis Kak Dibi harus ada perjanjian dong sama yang punya kantor ini. Pokoknya kalau misalkan aku kuliah, harus dipermudah ya dalam hal waktu, karena kan pasti harus belajar dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau udah dikasih kepercayaan kayak gitu juga nggak cuma-cuma dong Kak Dibi seenaknya aja masuk kantor atau ngerjain itu. Nah, bagi waktunya adalah kalau Kak Dibi nggak siaran, kalau Kak Dibi office aja, selesai ngerjain semua tugasnya Kak Dibi ngerjain tugas kuliah. Bahkan kadang tuh sampai malam, belum lagi kalau janjian sama teman-teman, kerja kelompok, terus belum lagi kalau misalkan ada tugas tambahan dari dosen, kayak gitu-gitu tuh harus ngerjain kadang sampai malam. Nah, ini yang dimaksud dengan mengorbankan waktu yang tadi Kak Dibi bilang yang harusnya Kak Dibi mungkin bisa hangout bareng sama teman-teman kampus, tapi ternyata Kak Dibi pilih untuk ngerjain tugas, untuk uh, ngerjain kerjaan kayak gitu. Jadi bagi waktunya ya pagi kuliah, nanti selesai dari kuliah, Kak Dibi langsung ke kantor, selesai dari kantor kerjaan udah kelar, Kak Dibi langsung ngerjain tugas-tugas dari kuliah yang tadi pagi itu, kayak gitu. Oke, terima kasih Kak. Kalau dibayangin capek Oke, ya. Aldo. Kalau Iya. dibayangin capek kok Aldo, tapi sebenarnya kalau kita jalaninnya happy, kita jalaninnya seneng, semua itu nggak kerasa capek. Oke, makasih Kak. Terima kasih ya Aldo. Oke, Kak Dibi, kalau di kuliah itu kan dosennya nggak mau tahu ya Kak ya, Kakak ngerti atau enggak, terus kemudian Kakak paham atau enggak, kerjakan tugas atau enggak bakal ya Kak dosen itu terus, ayo Dibi mana ini tugasmu, kamu belum ngumpulin gitu. Iya, Nilainya nanti di bawah ini, di bawah standar nih gitu. Tapi berarti butuh tanggung jawab ya Kak, beda ya kalau di SD itu kan gurunya masih ingetin, apalagi masih PJJ ngingetin. apalagi PJJ gini, ayo Mm-mm. yang belum mengumpulkan tugas ini gitu. Nah, ini teman-teman ini waktu PJJ itu juga masih seperti itu gitu. Mungkin Kak Bibi bisa kasih Mm. gambaran bahwa untuk bertanggung jawab akan diri sendiri akan tugas itu mungkin lebih harus ditingkatkan, bagian dari pengorbanan juga ya Kak. Iya betul. Jadi itu salah satu bagian dari sesuatu hal yang harus dikorbankan juga gitu. Kalau misalkan di rumah, kadang gini, Bu Rati, yang ngebuat kita akhirnya itu telat ngumpulin tugas ketika di rumah karena kita terlalu banyak waktu untuk kita di rumah. Akhirnya ada satu hal atau dua mata pelajaran yang lupa untuk dikerjakan. Nah, mungkin tipsnya untuk teman-teman ketika tugas itu sudah dikasih sama guru, langsung aja kerjakan gitu, langsung aja dikerjakan. Karena gini, kalau sampai tugas itu kalau di kampus ya, kalau di kuliah guru-guru di sini juga pasti pernah mengalami itu, nggak ada tuh yang namanya dosen atau dosen-dosen mata pelajaran atau juga ketua jurusan itu yang langsung Dibi mana tugasnya nggak ada karena kita yang butuh nilai gitu teman-teman yang butuh untuk dievaluasi kerjaannya apakah kerjaannya ini benar atau enggak jadi kita yang harus sadar diri bahwa oh iya ini deadline pengumpulan tugas ya jadi kalau bisa jangan sistem kebut semalam sih. Jadi kalau misalkan tugasnya memang udah dikasih jauh-jauh hari, bisa langsung dikerjakan aja. Karena kalau langsung dikerjakan tuh satu, artinya kita udah bebas nih dari tanggung jawab yang artinya adalah oh ya aku udah kerjain tugas nih tapi jangan cepet-cepet juga ngerjain tugasnya harus benar-benar dipikir matang-matang nggak asal-asalan gitu jadi nanti pas waktu udah dikumpulin tugas nilainya teman-teman juga bisa dapat bagus gitu dan teman-teman juga selama liburan pun tetap dapat ilmu. Jadi jangan cuman gantungin, ah nggak apa-apa, tak kerjain cepet-cepetan, yang penting nilai kuis.
bagus wes api gitu, jangan kayak gitu, tapi tetap harus dikerjakan secara sungguh-sungguh gitu. Karena Oke. nanti di kedepannya kalau teman-teman udah punya usaha, udah kerja juga, nggak akan tuh yang namanya diingetin lagi kerjaan teman-teman tuh nggak ada. Tiba-tiba pas waktu udah rapotan aja, udah nilainya keluar, loh kok tiba-tiba nilaiku 0 ya? Kok E ya? Wah, apa ini yang kurang? Nah, itu kan artinya kita udah skip 1 tugas atau mungkin 2 tugas gitu. Sayang nantinya kalau itu dilewatkan. Oke. Selanjutnya dari kelas 5B ya Kak, ada Nia. Nia bisa dinyalakan Oke. dulu untuk mic-nya. Silakan sebutkan nama dan kelas, kemudian nanti silakan pertanyaan langsung ke Kak Dibi. Halo Kak. Halo Nia. Aku mau nanya, sewaktu kakak Ya. SD, apakah kakak sudah menjadi anak yang percaya diri? Ketika waktu SD, apakah kakak sudah menjadi Sudah anak yang cukup percaya percaya diri? seperti sekarang atau masih perlu? Oh, oke. SD sebenarnya kalau ketika aku sekarang jadi penyiar, banyak ngomong tuh sebenarnya banyak yang kaget ya Bu Rati. Hah, Dipi dulu diem kok sekarang banyak ngomong gitu. Itu diem banget karena kepercayaan diri itu ketika aku paduan suara kelompok padus ini, barulah aku dilatih kepercayaan diri aku karena banyak tampil waktu itu ikut-ikut lomba dan lain sebagainya. Itu, membutuhkan kepercayaan diri yang cukup tinggi gitu. Nah, caranya gimana biar kita tuh punya rasa kepercayaan diri yang cukup tinggi? Nah, caranya adalah, kita harus punya banyak teman, jangan merasa bahwa kita itu minder. Kita tuh harus, apa ya, istilahnya gini, kita harus berusaha semaksimal mungkin tuh dalam banyak hal. Jadi, kalau kita sudah punya satu keahlian, kita pasti deh nggak akan minder. Kita pasti deh banyak temennya gitu. Nah, itu yang ngebuat akhirnya kepercayaan diri kita itu meningkat. Tapi juga jangan yang kita akhirnya jadi orang yang sombong ya, enggak. Tapi tetap, itu tadi aja, punya banyak teman, terus ikut-ikut kegiatan ekstra. Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah itu cukup menambah kepercayaan diri gitu. Jadi Makasih Kak. jadi siswa yang aktif aja di sekolah. Manfaatin waktu SD ini dengan sebaik-baiknya karena kalau enggak nanti nyesel loh. Itu sih. Gitu ya. Penyesalan selalu datang terlambat ya Kak. Iya betul banget. Kayak Kalau aduh di kenapa awal kok pendaftaran katanya. kalau di awal pendaftaran, kalau di akhir penyesalan gitu. Ini ada Bu Santi juga loh, Bu Santi juga gabung juga di Zoom meeting kita. Tadi udah Wah, denger nih. halo Bu Santi. Mana ya Bu Santi? Nanti bisa sapa Kak Dibi, Bu Santi. Kita cari ya, mana ya Bu Santi tadi ya? Dia udah gabung kok. Oke, sambil tunggu Bu Santi, kita lanjut ke 5C. Ada Joyce. Boleh. Joyce, silakan dinyalakan mic-nya, kemudian sebutkan pertanyaan untuk Kak Dibi. Selamat pagi, saya Joy, siswi kelas 5C di Santo Yosef. Saya ingin bertanya, saya kan suka gambar. Apa saran kakak yang bisa saya lakukan untuk mengembangkan bakat dan passion saya? Terima kasih. Wah, pertanyaannya keren banget nih. Aku kan sekarang suka gambar, terus apa yang harus aku lakukan? Yang pertama, dilatih aja terus gambarnya ya. Biar semakin keren, biar makin bagus. Dan kalau misalkan udah bikin gambar yang keren, yang udah bagus, nah Joyce ini bisa bikin gambar yang itu cirinya Joyce. Jadi kayak misalkan ketika aku lihat gambar ini, wah aku langsung tahu ini pasti gambarnya Joyce nih gitu. Jadi punya ciri tersendiri dari gambar itu. Terus kalau misalkan udah gede masih suka gambar, terus aku harus ngapain Kak? Joyce bisa kolaborasi kok sama teman-teman yang misal ngeproduksi tas, yang ngeproduksi kaos, karena sekarang ini banyak banget produk-produk, baik itu tas, baik itu kaos, itu yang mulai kerjasama sama para seniman, yaitu para art gitu, artis-artis gambar gitu, untuk dimasukin ke
kaosnya, untuk dimasukin ke tasnya. Mungkin kalau Joyce penasaran, emang bisa Kak kayak gitu? Bisa. Nanti Joyce coba cari di Instagram namanya Dila Maharani. Itu cewek keren banget, dia pinter gambar sama kayak Joyce, dan sekarang ini dia banyak kolaborasi sama produk-produk yang keren-keren. Baik itu sabun, baik itu apa namanya kaos, baik itu juga produksi-produksi scarf, itu yang gambar itu dia gitu. Jadi nanti Joyce bisa kembangin sampai ke arah bisnis yang ke situ. Kalau misalkan Joyce masih suka gambar ya. Mudah-mudahan tipsnya bermanfaat ya. Jadi kalau bisa cari ciri khas Joyce itu tipe gambarnya yang kayak gimana sih? Apakah gambar orang, apakah gambar yang abstrak, atau gambar yang kayak gimana? Nanti bisa dikembangin terus sampai Joyce besar, terus punya usaha sendiri. Terima kasih. Terima Oke, kasih. Mungkin kalau pengembangannya bisa ini ya Kak ya, bisa ke pop art juga ya. Jadi gambar nggak harus gambar yang kita pakai Iya, manual, tapi bisa yang pakai iya. tertentu gitu juga bisa. Betul, karena sekarang ini Bu Rati gambar-gambar yang lucu-lucu yang kayak anak-anak bikin itu juga bisa dijadiin desain produk sekarang gini. Jadi kerennya kemajuan teknologinya sampai ke situ sih. Jadi walaupun dari kertas tetap bisa pakai aplikasi yang itu dimasukin ke Photoshop atau dimasukin ke apa yang nantinya bisa desainnya itu jadi produk gitu. Oke. Ini ada adik yang mau bertanya lagi, bisa ya Kak? Bisa. Ini ada Jolin dari kelas 5A, silakan Jolin. Jolin. Mungkin kita skip dulu ke 5B, ada Tere. Tere bisa dinyalakan untuk mic-nya. Selamat pagi Kak, saya Tere dari 5B. Halo. Jika mimpi kita tidak sama dengan mimpi orang tua, bagaimana ya Kak? Jika mimpi kita tidak sama dengan mimpi orang tua, bagaimana? Gini, ini pertanyaan yang sebenarnya agak sulit ya. Karena banyak teman-teman waktu di SMK tuh juga kayak gitu sih. Mimpinya nggak sama kayak mimpi orang tuanya. Terus akhirnya mereka memaksakan diri sesuai dengan mimpi orang tuanya. Kalau Tere punya kemampuan yang lebih untuk mewujudkan mimpinya Tere bisa membuktikan ke orang tua bahwa Tere bisa sukses dari mimpinya Tere, sebenarnya orang tua bisa ngalah sih. Gitu. Karena kalau kita mengikuti mimpi orang tua nih, sulitnya gini, kalau kita terlalu mengikuti mimpi orang tua, padahal kitanya sendiri itu nggak suka sama mimpi orang tua kita, nantinya akan menyengsarakan diri Tere sendiri. Akhirnya nanti Tere jadi ogah-ogahan, menghabiskan waktu banyak banget. Kayak misalkan orang tua Tere minta Tere untuk jadi dokter. Padahal Tere itu pengennya jadi arsitek gitu. Nah, kalau terlalu memaksakan Tere terlalu memaksakan mimpinya yang di orang tua itu buat jadi dokter, akhirnya nanti di tengah-tengah udah kuliah beberapa tahun, ternyata Tere-nya nggak suka dan nggak ada output apa-apa, ternyata nggak jadi dokter, malahan itu malah buang-buang waktu dan juga buang-buang uang untuk nyekolahin di situ. Nah, lebih baik kalau saran Kak Dibi sih ya, mimpinya Tere itu diwujudkan, tapi Tere juga harus bertanggung jawab kalau mimpinya Tere itu tuh bisa ngebuat Tere tuh jadi sukses dan nyenengin orang tua gitu. Kalau dari Kak Dibi sih. Tapi ada kadang anak-anak yang berbakti banget sama orang tua, ya kita memang harusnya berbakti. Tapi Tere harus tahu kapasitas diri Tere itu seberapa. Apakah mimpi orang tua Tere itu bisa Tere wujudin atau enggak gitu. Kalau enggak ya mendingan Tere buktikan aja mimpinya Tere biar bisa ngebanggain orang tua gitu. Mungkin kuncinya komunikasi ya Kak ya. Tadi ada di slide-nya Kakak itu bahwa pentingnya komunikasi dengan orang tua ya. Supaya orang tua tahu kita maunya apa gitu ya. Iya, betul sekali. Oke.
Kita lanjut ke Lian. 5C. Makasih ya, Kak. Iya, sama-sama Tere. Ini ada Oke, Shalom siap. dari 5C. Shalom. Ada Shalom. Oke, kita skip dulu. Ada Jolin dari 5A mungkin sudah bisa. Mic-nya silakan diaktifkan. Jolin. Oh, Lionel Messi. Ya, Jolin ada Jolin? Aku juga, Mas. Oke, Sekolah. Kak, karena mungkin mic-nya bermasalah, apa sih Kak sekarang, karena Kakak penyiar nih, suka dukanya apa sih? Kayaknya jadi penyiar tuh keren loh, Kak. Kayaknya banyak ya yang bilang gitu, jadi penyiar tuh keren. Atau mungkin dulu Kakak pengen jadi penyiar karena memang penyiar tuh keren gitu ya? Itu karena kayak yang tadi aku bilang tuh Bu Rati, karena aku nggak bisa jadi artis, jadi aku jadi jurnalis aja yang bisa nginterview artis. Itu salah satunya sih mimpinya gitu kan. Akhirnya semenjak jadi penyiar, banyak ketemu banyak orang tuh yang super keren, dari yang benar-benar mainstream sampai yang anti mainstream, dari yang penulis, dari yang guru, dari yang pengusaha, yang jabatannya itu tinggi-tinggi banget. Nah, dari situ tuh sebenarnya selain kita jadi penyiar yang kita ngasih info ke orang lain yang edukatif dan informatif, menghibur, kita jadi penyiar itu juga belajar dari orang lain sebenarnya Bu Rati. Jadi kayak ketika kita mau ada interview sama orang gitu, orang ini kan tipenya beda-beda ya gitu. Ada yang tipikal orang yang santai, yang boles aja gitu. Oh ya nggak apa-apa Mbak gitu. Pak saya agak telat sedikit sekitar 10 menit ya. Oh ya nggak apa-apa. Tapi ada juga para pengusaha, para direktur-direktur yang kalau kita mau interview ke rumahnya atau kita mau interview ke kantornya, jam 10 itu juga harus datangnya jam 10. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Jadi di situ kita juga belajar untuk disiplin. Jadi bangga banget, jujur kalau Bibi boleh bilang, sekolah di SD Santo Yosef dan SMP Santo Yosef ini kedisiplinannya itu benar-benar terlatih. Karena kalau udah telat 5 menit gitu, gerbang udah ditutup ya kalau dulu. Jadi di situ kita mulai belajar kedisiplinannya itu mulai dari SD ini sih. Dan nggak kaget ketika Bibi ketemu sama narasumber-narasumber semacam orang-orang yang kayak gini. Karena mereka sangat-sangat menghargai waktu gitu. Nggak ada waktu yang namanya telat tuh nggak ada. Ya kalau kamu tahu jalanan macet ya kamu harus perkirakan. Berarti kamu harus berangkat jam berapa kayak gitu. Jadi selain untuk bisa memberikan informasi, edukasi dari suaranya Bibi lewat radio, sebenarnya jadi penyiar tuh sukanya itu. Dan dukanya juga kalau misalnya ketemu narasumber yang sulit untuk kita temuin tuh juga PR ya. Karena kan kebetulan Bibi juga di bagian news division, yang bagian nulis majalah digital di website TM Radio, jadi harus ada sesi interview juga. Itu salah satu kesulitannya situ sih. Gitu. Gitu ya Kak, jadi SD Santo Yosef memang disiplin ya, bukan guru-gurunya galak ya Kak ya? Iya, enggak gitu. Mungkin ya waktu itu merasanya gurunya galak ya. Waktu itu juga. Jadi kalau dulu tuh ada buku yang buku tugas ya Bu Rati. Kalau dulu tuh kan masih ada buku tugas tuh yang kita besok harus bawa apa. Kalau dulu tuh dicoret gitu sama guru, suka nangis, ya ampun kok jahat banget sih buku aku dicoret. Tapi begitu pulang ke rumah, cerita sama orang tua, kayak tadi ada komunikasi sama orang tua, Ibu buku aku dicoret sama Pak ini gitu ya misalkan. Terus
ibu aku pasti bilang, loh ya kamu yang salah gitu. Jadi bukan malah nyalahin gurunya kenapa nyoret buku anaknya gitu, tapi malah kamu yang salah, kenapa kok kemarin disuruh bawa ini nggak bawa gitu. Nggak ngomong lagi ke orang tua kalau disuruh bawa ini gitu. Jadi bukan gurunya yang jahat, tapi memang kitanya yang harus disiplin. Gitu. Terus setelah ini, kalau kakak udah lulus nih, keinginannya apa sih kak? Selanjutnya. Nah, keinginannya yang pertama karena ibu itu punya usaha catering, jadi sebenarnya pengen ngebesarin usaha catering punya ibu ini dulu. Terus sebenarnya setelah lulus ini sudah ada yang mau narik pindah untuk ke radio. Jadi karena M Radio itu satu owner nih Bu Rati, satu pemilik sama Suara Surabaya. Jadi sudah ada yang Dibi nanti kalau kamu lulus masuk SS ya gitu tuh sebenarnya sudah ada yang kayak gitu. Cuman bentar ya, sabar ya, masih 1 tahun lagi gitu. Jadi harus antri dulu. Nah, untuk mimpi ini sih ya untuk mimpi yang kedepannya itu. Jadi ngebesarin usaha catering dulu sama mudah-mudahan nanti kalau sudah lulus akan pindah radio yang lebih besar lah. Jangan sampai kita pindah ke media yang lebih kecil, tapi kalau bisa ke lebih besar gitu. Tetap dream big ya kak? Iya, tetap dream big gitu. Ini adik-adik mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan terakhir gitu sebelum kita, karena ini boleh, sudah boleh. lebih 7 menit sih sebenarnya, nggak apa-apa ya kak, lebih sedikit. Nggak apa-apa. Ini ada Bu Santi dulu, Bu Santi mau menyapa Kak Dibi. Halo. Halo Bu Santi. Masih ingat enggak ya? Halo, masih ingat? Masih dong, masih inget dong. Luar biasa. Sukses ya. Iya Bu, terima kasih banyak. Terima kasih. Aduh, kangen deh sama guru-guru SD ini. Ayo datang ke sekolah. Iya. Masih pandemi Bu, ini teman-teman. Oh belum dong Bu. Oh belum, masih ini ya. Belum. Nanti Dedek ditunggu di Santo sekolah Yosef dulu. ya. Iya. Ini tentang anak-anak yang padus tadi ya. Iya. Jadi kan tadi ada yang tanya dari SD itu kepercayaan dirinya sudah tumbuh belum sih Kak gitu. Terus Dibi bilang jujur kalau dari SD itu kepercayaan dirinya udah tumbuh karena ikut paduan suara ya Bu Santi waktu itu dan kita lomba di THR di mana-mana. Jadi otomatis di situ kita juga harus percaya diri gitu. Jangan sampai kita malu-maluin nama Santo Yosef juga. Dan kebetulan waktu itu kita banyak juara ya Bu Santi ya, puji Tuhan. Juara 1, ya. juara iya masih ada piagamnya semuanya. Luar biasa. Itu keren banget sih. Tapi ini beda ya sekarang keadaannya ya, karena kalau dulu kan orang tua begitu banyak mendukung ya masalah seperti ini ya, untuk acara-acara kegiatan lomba gitu ya. Ya tapi mungkin ya karena situasi seperti ini memang ada kala orang tua yang anaknya ada kemampuan tapi ada orang tua yang mengalami kesulitan mungkin dalam biaya transport, yang nggak support juga dan lain-lain. Iya, ini bagaimana ya? Padahal anaknya itu kepingin banget kadang-kadang seperti itu. Ini mungkin. Ya kalau kayak gitu emang agak sulit sih Bu. Apalagi kan zaman sekarang ini banyak orang tua yang tidak 100% mempercayakan anaknya ke sekolah gitu. Kalau zaman saya dulu, angkatan kita dulu itu kan kayak bahkan orang tua itu ada yang udah Bu Santi nggak usah nyewa bemo, pakai mobil saya aja gitu kan. Dulu ada yang Gerardo juga, Loma juga kan dulu tuh kayak gitu, Helena juga. Itu supportnya kayak gitu karena mereka memang sangat mendukung potensi anak gitu. Nggak apa-apa, yang penting anaknya berkarya di sekolah gitu, yang tetap aktif di sekolah gitu. Artinya kalau anaknya aktif di sekolah ini kan anaknya banyak temen, mereka harusnya makin seneng gitu. Nah tapi kalau sekarang ini kayaknya banyak orang tua yang tidak 100% mempercayakan anaknya ke sekolah gitu loh, ke guru-guru. Mungkin itu jadi salah satunya sih Bu Santi kalau menurut saya ya. Menurut saya sih. Ini ya jadi keprihatinan ya untuk
Iya. Pengen keprihatinan sih itu. bantu-bantu SD gitu. Iyalah Pengen ya. bantu-bantu SD mau Tak bikin tunggu apa ya. gitu ya. Ini mumpung Bu Santi belum pensiun loh. Ntar lagi Bu Santi mau Ibu pensiun. pensiun, Bu. Iyalah, Waduh. masa mau di sini terus sepanjang segala abad. Amin. Oke, tambah cantik aja ya kamu ya. Aduh, terima kasih, Bu. Tambah cantik, aku sampai pangling aku. Oke, dilanjut. Sehat selalu ya, Bu ya. Amin, amin. Terima kasih ya. Doa untuk guru-guru semua ya. Iya, betul. Me. Oke, dah. Dah, Bu. Meskipun sudah dewasa, nggak lupa ya Kak sama gurunya ya Kak? Enggak dong. Mereka semua berjasa buat aku. Cuman sama Bu Rati dulu tuh kan waktu di B kelas 5 ya kayaknya Bu Rati masih ngajar kelas 1, kelas 2. Jadi nggak sempat diajar sama Bu Rati kalau nggak salah. Tahun berapa sih masuk sini? 2000? Saya angkatan 2009. 2003 ya berarti ya, masuknya ya? Iya, sekitar segituan. 2009 lulus ya? Iya, 2009 lulus. 2009 lulus saya baru masuk gitu. Kalau sama Pak Gun masih ingat Pak Gun ada nggak Pak Gun ya? Pak Gun, iya waktu itu kan juga sempat ada beberapa event yang saya liput juga ngubungin Pak Gun, Pak Win gitu. Ada Pak Heru juga waktu itu yang Pak Simon ngobrol-ngobrol. Pak Simon masih ingat. Oke. Kak, ini nanti kalau udah nggak ada pandemi nih, mungkin kita bisa bertemu secara langsung. Kakak bisa sharing program sharingnya nanti tetap dilanjutin ya Kak, tetap ketemu sama boleh. Yosef. Kalau virtual gini rasanya kurang afdol kalau nggak ketemu langsung nih, berhubung pandemi. Iya, karena semoga pandemi ini segera berlalu, teman-teman bisa masuk sekolah lagi. Pokoknya harus tetap jaga kesehatan, vitamin juga, apalagi ini masuk new normal ya Bu ya, yang artinya kita normal. Iya, yang artinya kita harus seleksi alam, yang artinya virus masih ada di sekitar kita, tapi daya tahan tubuh kita yang harus tetap kita jaga. Jadi tetap jaga kesehatan buat guru-guru dan juga teman-teman. Tapi untuk semester ke depan ini adik-adik masih belajar dari rumah sih. Tetap tahun ajaran baru sudah dibuka, tapi adik-adik tetap belajar di rumah. Oh, gitu. oke. Jadi sebagai Sama antisipasi ya berarti juga sih. Iya. Antisipasi juga. Karena beberapa kasus di beberapa negara itu kan memang setelah sekolah dibuka justru muncul kembali. Bertambah. Iya, bertambah. Jadi untuk iya. Oke, gitu. Cukup sekian alumni mengajar loh Kak Dini ini jadi guru 1 jam loh ini. Aduh, terima kasih untuk teman-teman ya yang udah join belajar bareng sharing session sih ya Bu ya sebenarnya ini ngomongnya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya, jangan takut untuk bermimpi, tetap berusaha, tetap berdoa, dan jangan lupa untuk cerita-cerita sama orang tua itu perlu juga. Oke, untuk teman-teman kita ada salam tarakanita nih. Kalau jam ini kan di dulu sudah ada belum ya salam tarakanitanya ya? Ada nggak ya Kak? Satu hati, satu semangat, tarakanita. Iya, tarakanita yes ya, masih dong. Oke, teman-teman boleh dinyalakan mic-nya. Kita akan tutup kegiatan belajar jarak jauh ini. Kita akan mengucapkan salam kebanggaan kita. Salam tarakanita semua ya. Salam tarakanita. Oh, belum ya? Belum. Oke. Aku mau record juga. Oke. Sudah siap? Salam tarakanita. Satu hati. Yes. Terima kasih banyak Kak Dibi. Terima kasih banyak anak-anak. Bu Rati, Pak Gun, guru-guru yang lain. Sehat-sehat. Kita bertemu lagi setelah selesai secara langsung. Dan Tuhan berkati. Kakak live meeting.